Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Heart Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tiada yang mustahil bagi Dia. Lukas pasal 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas pasal 18 ayat 27 tadi sudah kita bacakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang pemimpin muda datang ke hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Karena dia bertanya apa yang harus dia perbuat, maka Tuhan menjawab, "Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu." Tuhan mengatakan 5 hal seperti demikian. Maksud Tuhan ialah kalau kita ingin bersandarkan perbuatan untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu mendapatkan hayat Allah yang bukan ciptaan, maka terhadap hal-hal ini ada yang tidak boleh Anda kerjakan, ada yang harus Anda kerjakan. Pemimpin ini berpikir terhadap hal-hal yang tidak boleh dikerjakan dan yang harus dikerjakan seperti itu. Engkau menyebut berapa macam. Aku memiliki berapa macam. Bahkan telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Tuhan berkata, masih tinggal satu lagi yang kurang padamu. Saudara-saudari, ketika pemimpin itu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan hanya memberitahu 5 hal. Mengapa Tuhan tidak memberitahu dia 6 hal? Mengapa Tuhan tidak mengatakan semuanya? Mengapa setelah mengatakan 5 hal, Tuhan mengatakan pula masih tinggal satu hal lagi yang kurang padamu? Satu-satunya alasan Tuhan berbuat demikian adalah Allah menghendaki manusia nampak dirinya tidak mampu. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Tidak ada hal yang bisa kita megahkan. Bahkan untuk masalah kemenangan, banyak orang Kristen juga akan melakukan pekerjaan yang sama. Juga mempunyai prinsip yang sama seperti anak muda itu. Menganggap bahwa untuk mendapatkan kemenangan perlu berdasarkan perbuatan yang kita lakukan. Menganggap diri sendiri mampu dan dapat memperolehnya. Tetapi pengalaman orang muda itu juga adalah pengalaman banyak orang Kristen yang pada akhirnya dia gagal dan meninggalkan Tuhan. Lukas 18 memperlihatkan kepada kita ada seorang pemimpin yang tidak mungkin melakukan. Lukas 19 memperlihatkan kepada kita ada seorang Sakeus yang mungkin melakukan. Siapakah Sakeus? Dia adalah orang tua. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dan dia adalah seorang yang kaya. Apakah ciri dari orang tua? Orang tua adalah orang yang memiliki banyak pengalaman. Orang yang sering bercerita tentang hal-hal yang lalu. Di samping orang tua, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Apa maksudnya seorang yang sudah lama berkecimpung dalam pekerjaan dosa atau orang berdosa? Terakhir, Sakeus adalah orang kaya, orang yang memiliki uang, orang yang cinta uang. Karena untuk mendapatkan uang, Sakeus memeras dari orang lain. Dibandingkan dengan orang muda di dalam pasal 18, ada pemimpin muda. Dia juga adalah orang yang baik.
Karena ia telah melakukan perintah-perintah Tuhan sejak masa muda. Dan orang itu kaya. Saudara-saudari, jika kita bandingkan dua orang tersebut, kelihatannya yang lebih sulit didapatkan oleh Tuhan adalah Sakeus daripada orang muda yang tadi. Tetapi Sakeus berkata, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia segera bisa melakukan. Pemimpin itu tidak bisa melakukan. Tetapi Sakeus, dia bisa melakukan. Lukas pasal 18 memperlihatkan kepada kita apa yang tidak mungkin bagi manusia. Lukas 19 memperlihatkan, bagi Allah semuanya mungkin. Pemimpin dalam Lukas 18 tidak bisa melakukan. Tetapi orang tua di dalam Lukas 19, yaitu Sakeus, malah bisa melakukan. Dalam Lukas 18, apa yang Tuhan katakan kepada pemimpin itu tidak didengar oleh pemimpin itu. Tetapi di dalam Lukas pasal 19, Tuhan tidak berkata apa-apa kepada orang tua itu. Tetapi orang tua itu malah percaya. Pemimpin itu tidak dapat melakukan karena dia tidak percaya Allah mampu. Oh saudara-saudari, kita harus memuji syukur kepada Allah bahwa untuk mengalami kemenangan, Allah hanya mau kita percaya. Apakah percaya? Percaya adalah aku tidak bisa, tetapi Allah bisa. Percaya adalah semua adalah mustahil bagiku, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kiranya kita memiliki sikap yang demikian di dalam hidup kita. Kita boleh senantiasa bersandarkan Dia, berjumpa dengan Dia, dan mendapatkan Dia, sehingga kita ada kekuatan untuk menempuh penghidupan yang berkemenangan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau rampungkan bagi kami. Bagimu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, bawalah kami dalam situasi apapun. Kami bisa bersandar padamu, mengalamimu dan didapatkan olehmu. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan yang sejati bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai Anda sekalian. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.